Oke, selamat berjumpa lagi wahai para pembelajar arsitektur kota. Masih bersama saya Agus Eko Mantio. Nah, salah satu elemen penting dalam arsitektur kota adalah bangunan. Ya, bangunan bisa dirancang dengan memperhatikan konteks lingkungan yang ada di sekitarnya. Bagi arsitek ini penting loh ya, karena bagaimana kita akan merancang bangunan yang tidak merusak aturan dan selaras dengan keteraturan itu dari yang sudah ada di dalam kota itu ya. Kalau kita meminjam filsafat Jawa itu ada memayu hayuning bawono. Kalau diturunkan dalam arsitektur kota, bagaimana bangunan yang dirancang itu bisa memperkuat keindahan yang sudah terjadi karena ada elemen-elemen arsitektur kota yang sudah terbentuk sebelumnya. Urban order, itu kata kuncinya. Nah, bersama saya ya, secara virtual sudah ada Sadida nih ya, yang sepertinya sedang ingin ya, dia kayaknya tertarik untuk mengamati fenomena urban order ya, di satu tempat di kota Bandung. Kita sapa dulu si Sadida. Halo Sadida. Sedang ada di mana dan sedang belajar apa nih? Selamat berjumpa lagi, Pak. Sekarang saya sedang berada di unit pelaksana teknis pembibitan yang merupakan bagian dari taman di daerah Cihapit. Ketika saya baca buku Wajah Bandung Tempo Dulu karya Haryoto Kunto, di sana disebutkan kalau daerah Cihapit ini dulunya direncanakan oleh Belanda sebagai kompleks perumahan untuk pegawai negeri kecil dan dijadikan pula sebagai contoh perumahan yang sehat karena terdiri dari pasar, pertokoan, taman, dan lapangan. Saya jadi penasaran, gimana ya tata bangunan di sekitar kawasan Cihapit ini dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Apakah masih sama seperti yang direncanakan ataukah sudah mengalami perubahan? Nah, jadi sekarang saya mau jalan-jalan. Ya, ini kayaknya asik nih jalan-jalannya nih di Cihapit ya, belajar tentang urban order di situ ya. Oke, silakan Sadida dilanjutkan ya, ceritakan ke kami apa yang kamu pelajari di lapangan. Seperti yang disebutkan pada materi Pak Agus, terhadap tata bangunan kita melihat sebuah kota dari bentuknya atau formalist stance. Bentuk ini bisa kota secara keseluruhan, urban order, atau konteks bangunan terhadap sekitar. Saya bermaksud melihat daerah Cihapit dari konteks urban order atau keteraturan kota. Saya memulai perjalanan dari Taman Persib. Terlihat sign atau tanda Bandung juara di depan lapangan bola dari rumput sintetis. Terdapat drainase dan pohon rindang yang mengelilingi lapangan. Terdapat pula artikulasi sudut jalan berupa pagar tanaman pendek dan residensial yang dimundurkan dengan perubahan berupa penambahan sign untuk komersial. Detail bangunan terlihat seperti gaya arsitektur kurang lebih tahun 1930 dengan atap perisai, jendela persegi panjang, dan ekspresi batu alam pada bagian bawah bangunan. Kawasan sekitar memiliki karakter serupa dengan beberapa bangunan mengalami perubahan ekspresi. Kemudian saya berbelok ke arah Jalan Cilaki. Pada jalan ini, saya menemukan residensial yang menghormati keteraturan konteks meskipun mengalami perubahan ekspresi seperti penggunaan atap bitumen, aplikasi pola horizontal dengan cat abu tua, dan kisi vertikal yang lebih rapat pada pagar. Alih fungsi hunian menjadi komersial terlihat dari tanda yang diberikan dan pagar yang terbuka lebar. Berjalan lagi, saya menemukan lapangan. Bangunan di depannya berkarakter pertokoan dengan pintu lipat. Karakter tersebut berlanjut ke Jalan Rasa Mala pada garis bangunan yang sama. Pada sebuah perempatan, terlihat dua artikulasi yang berbeda. Mungkinkah pagar dengan batu alam dan bata lebih baru umurnya dibanding pagar dinding rendah dan tanaman boxwood? Fungsi residensial masih terlihat dominan, namun dengan variasi tinggi bangunan dan bentuk pagar. Sementara pada Jalan Bengawan, banyak hunian yang berubah menjadi komersial. Hal tersebut menyebabkan wajah jalan tidak tampak seragam. Setback digunakan sebagai lahan transisi, tempat parkir, dan pelebaran tempat berjualan. Hunian memiliki karakter bervariasi. Ada pula yang mengubah wajah bangunan namun mempertahankan ton warna sekitar. Terdapat GPIB Maranatha yang dibangun pada tahun 1949, berdampingan dengan bangunan-bangunan tambahan yang menghiasi pertigaan. Berbalik ke Jalan Taman Cibenying Selatan, saya menuju ke Jalan Cihapit.
Pemberhentian terakhir saya adalah daerah di sekitar Pasar Cihapit. Saya sudah selesai jalan-jalan, perjalanan yang menyenangkan. Saya dapat melihat keindahan kawasan masa lalu Cihapit yang mungkin selama ini terlewat oleh saya karena lebih sering menggunakan kendaraan. Wah, thank you banget nih, ulasannya cukup mendalam ya. Jeli kamu melihat fenomena-fenomena mengenai tata bangunan di kawasan Cihapit itu. Nah, selesai jalan-jalan, kira-kira Sadida bisa nggak ya menyimpulkan apa itu urban order dengan mengambil kasus di kawasan Cihapit? Oke, Sadida silahkan disampaikan kesimpulan kamu tentang tata bangunan di kawasan Cihapit. Keteraturan kota pada kawasan Cihapit menurut saya terletak pada 4 hal, yaitu setback bangunan yang cukup besar, ekspresi bangunan, ketinggian bangunan, dan peletakan vegetasi di sepanjang jalan. Menurut saya, dalam kasus ini, setback bangunan terlihat dipertahankan, begitu pula dengan vegetasi. Namun, terjadi perubahan ekspresi disebabkan penggantian material, perubahan bentuk, atau penambahan sign. Beberapa bangunan berusaha melebur dengan konteks sekitar. Ada pula yang lebih kreatif dalam menginterpretasikan konteks ke dalam desain. Salah satu penyebab perubahan ekspresi ini menurut saya adalah transformasi dari hunian menjadi komersial. Saya pribadi berharap jikapun suatu saat kawasan ini berkembang menjadi sebuah kawasan dengan identitas baru, tetap ada suatu cara agar sejarah Kota Bandung tidak terlupakan, karena manusia membentuk sejarah dan sejarah menjadi saksi bisu atas perkembangan manusia yang memiliki banyak pembelajaran. Wah, betul juga nih kata Sadida bahwa belajar tentang arsitektur kota itu tidak akan bisa lepas dari belajar tentang sejarah kota tersebut. Nah, Sadida, ada salam penutup buat teman-teman? Terima kasih sudah mengikuti video saya hingga akhir. Saya harap ada manfaat yang bisa didapatkan dari sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya izin undur diri, semoga sehat selalu. Oke, sama-sama. Semoga Sadida juga sehat selalu ya. Nah, memang jalan-jalan yang sering membuat sehat secara fisik itu di mata kuliah arsitektur kota bisa sekaligus sebagai sarana belajar ya. Jadi semakin pintar, semakin sehat secara fisik, dan kalau kita refleksikan dan so what dengan kehidupan kita, itu juga lebih sehat dengan secara spiritual ya, secara emosional juga. Nah, arsitektur kota memang mata kuliah yang saya rancang untuk mahasiswa itu bisa jalan-jalan tapi tetap belajar. Nah, seperti Sadida ya, yang mempelajari bagaimana tata bangunan di kawasan Cihapit dan seperti apa perubahannya ya. Nah, kalau di awal kuliah ini itu saya refer kembali nih apa yang saya sampaikan, yaitu urban process ya dari Spiro Kostov ya. Itu adalah inti dari elemen arsitektur kota ya, bagaimana elemen-elemen fisik itu tumbuh dan berkembang, beradaptasi, bertransformasi gitu. Dan tapi ya sudahlah, saya harus undur diri karena masih ada materi kuliah arsitektur kota lain yang mungkin menarik juga untuk saya sampaikan. Jadi salam ya, jumpa.